Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Yunus. Singkatan dari Yunus adalah Yesus utus, nurut selalu. Kita sudah masuk di ayat yang ketiga, saudaraku. Yunus 1 ayat yang ketiga. Saya bacakan Yunus 1 ayat 3 dalam terjemahan baru. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ada dua kalimat yang sama di sini, jauh dari hadapan Tuhan. Ya, kita akan belajar ini. Yunus melarikan diri ke Tarsis dan dia adalah contoh hamba Tuhan yang jelek. Ini ayat ketiga adalah bentuk respon Yunus dan juga merupakan bentuk respon manusia terhadap Tuhan. Manusia diciptakan Allah bukan sebagai robot, tetapi sebagai makhluk bebas yang diharuskan memilih apa yang benar dari dirinya sendiri. Lukas 12 ayat 57. Ini saudara, kalau Allah menciptakan manusia sebagai robot, Yunus tidak akan merespon seperti ini. Dia selalu tepat. Tapi karena Allah tidak menciptakan manusia sebagai robot, tapi punya free will, kehendak bebas, akhirnya akan ada respon-respon seperti ini. Dan ini memang konsekuensi menciptakan manusia sebagai makhluk bebas. Pada konteks ini, Yunus menolak atau mengingkari perintah Allah. Ya, dengan apa? Dengan cara dia pergi ke Tarsis. Dia tidak mau ke Niniwe. Nah, ada dua respon manusia terhadap perintah Allah. Yang pertama taat perintah, yang kedua menolak perintah. Di sini Yunus menolak. Nampaknya Yunus berhasil. Kenapa dia berhasil? Karena dia merasa punya uang untuk memutuskan sesuatu. Dan memang ada jalan terbuka. Dengan adanya kapal ke Tarsis, dikatakan dia membayar biaya perjalanannya. Ini dengan detail Alkitab menulisnya, saudaraku. Dan memang ada mendapat di sana sebuah kapal. Lihat, jalannya terbuka. Dia punya uang, dia punya power untuk bisa menolak perintah Allah. Nah, kita bisa belajar di sini, saudaraku, bahwa sesuatu yang memang ada jalan terbuka atau sesuatu yang terbuka itu belum tentu dari Tuhan. Disetujui orang banyak belum tentu disetujui Tuhan. Keluaran 23 yang kedua, jangan turut kebanyakan orang dalam berbuat dosa. Itu dalam terjemahan lama. Dikatakan seperti itu, Keluaran 23:2. Meskipun orang banyak ikut, nampaknya benar ya, tapi Allah mengatakan ini berbuat dosa, jangan ikut. Jadi apa yang disetujui oleh orang banyak belum tentu disetujui Tuhan. Jadi patokan kita bukan jalan terbuka atau dukungan orang banyak, tetapi firman Tuhan. Selain itu, jangan pernah merasa bahwa kita punya kuasa. Loh, saya punya power kok, saya bisa menolak perintah Tuhan. Mungkin dengan uang kita bisa memilih kehidupan kita sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Kenapa sih saya harus taat akan firman Tuhan? Saya punya uang, saya kerja sendiri, saya punya uang sendiri, saya bisa punya hidup sendiri. Apakah ini berkat dari Tuhan? Oh tidak, saya kerja keras kok dan saya dapat hasil sesuai apa yang saya kerjakan. Waduh, hati-hati saudaraku, jangan pernah merasa kita punya kuasa. Semua hal yang ada dalam dunia ini terbatas. Jika Tuhan izinkan untuk habis, maka semua bisa habis dalam sekejap. Seperti yang dialami Ayub, sehari habis total. Ayub 1 ayat 14-19. Memang dalam konteks Ayub ini merupakan ujian ya. Ini saya hanya memberikan sedikit contoh tapi berbeda konteks. Konteks ini ujian. Tapi memang seperti itulah kuasa Tuhan. Mampu membuka pintu dan orang gak bisa tutup. Mampu menutup pintu dan kita gak bisa buka. Jadi walaupun kita punya kuasa dalam dunia ini, tapi tetap harap pada Tuhan. Karena kuasa kita terbatas, tapi kuasa Allah tidak terbatas. Kalau kita sombong, akan direndahkan, habis kita. Ya, ini pelajaran pertama, saudara. Kedua, saudaraku, di sini juga ditulis jauh dari hadapan Tuhan atau keluar dari hadapan Tuhan. Ini ya, keluar dari hadapan Tuhan. Sama
Ini ditulis sampai 2 kali pada ayat ini. Ini bukan berarti bahwa Tuhan kita ini terbatas sehingga kita bisa menghindari Tuhan. Tidak, arti ayat ini bukan seperti itu. Ada daerah-daerah di mana Allah nggak bisa menjangkau kita. Oh tidak, Allah kita maha hadir, Allah kita maha tahu. Mazmur 139 ayat 7-8. Nah ini mengandung 2 makna, saudaraku ya. 2 makna. Yang pertama, keluar dari rencana Allah. Yang kedua, melanggar perintah Allah. Yang pertama, keluar dari rencana Allah. Allah ini konstanta yang tidak bisa berubah. Ibrani 1 ayat yang ke-17. No variableness. Di mana dia selalu merencanakan yang terbaik buat anak-anaknya. Tetapi pertanyaannya, seberapa banyak yang mau tetap tinggal dalam rencana Allah? Nah ini. Sebagian orang menjadi seperti Yunus yang lebih suka keluar dari rencana Allah karena merasa bahwa rencana Allah tidak bagus di matanya, dari kacamatanya. Hal ini mengakibatkan orang tersebut keluar dari hadirat Allah. Artinya keluar dari perlindungan Allah. Sehingga iblis dengan mudah menelannya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Hati-hati. Seperti halnya domba yang keluar dari pimpinan gembala. Akhirnya diterkam serigala. Jadi yang membuat kita kalah bukan karena Allah kita kalah. Atau Allah kita bisa kalah. Bukan. Tapi yang membuat kita kalah karena kita keluar dari rencananya. Kita harus bisa melihat rencana Allah yang maha indah. Yeremia 29 ayat 11. Kacamata Allah memang kadang atau seringkali berbeda dengan kacamata kita. Karena kacamata Allah bisa melihat masa depan. Kacamata kita hanya melihat masa kini dan masa lalu. Nah, nampaknya masalah ini jelek dengan banyaknya komponen-komponen. Iya, ini hasilnya gak bagus. Tapi kalau Allah bilang ini bagus, kita harus taat. Yunus pergi ke Niniwe. Tidak bagus, saya mau ke Tarsis. Itu keluar dari rencana Allah. Kita harus tahu, kita harus percaya, kita harus imani bahwa ujung dari rencana Allah adalah kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28. Jadi tetaplah berjalan dalam rencana Allah. Seperti kereta api yang tetap berjalan dalam relnya. Pasti akan sampai stasiun. Tapi kalau kereta api keluar dari rel, sudah hancur. Pada konteks ini, Yunus memilih rencananya sendiri. Pada akhirnya dia tidak enak kan. Kita sudah tahu ceritanya, ini cerita yang sangat terkenal. Dia ditelan oleh ikan besar. Aduh, tidak enak loh. Tinggal 3 hari 3 malam dalam ikan besar. Ikannya naik turun. Rasanya mungkin hidup itu seperti mati, saudaraku ya. Diombak ambik. Aduh. Itu loh. Jadi jangan pernah meragukan rencana Allah. Karena rencananya itu indah, sempurna, terbaik buat kita. Ini saudaraku ya, harus ada keputusan tegas dari kita. Kita mau tetap tinggal dalam relnya Allah, bukan keluar dari relnya Allah, bukan. Yang kedua, melanggar perintah Allah. Yunus melanggar perintah Tuhan dengan pergi ke Tarsis. Inilah yang dinamakan keluar dari hadirat Allah. Setiap pelanggaran akan firman Tuhan itulah dosa. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Orang yang memilih dosa berarti orang tersebut memilih keluar dari hadirat Tuhan. Sehingga memberi kesempatan pada iblis untuk menghancurkan hidupnya. Oleh karena itu, jika kita telah berbuat dosa, segeralah bertobat. Agar tidak sampai terlalu jauh iblis merusak kehidupan kita. Segeralah kembali di pihaknya Allah. Dikatakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-31, dikatakan, sebab itu apakah yang kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini kalimat pengandaian. Kenapa kalau dikatakan jika Allah di pihak kita? Karena ada sebagian orang yang tidak mau berada di pihaknya Allah. Apakah Allah kalah? Tidak. Allah kita tidak bisa kalah. Kita yang keluar dari rencana Allah sehingga kalah. Jadi jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Allah kita berkuasa yang membuat kita kalah karena kita keluar dari pihaknya Allah. Arti yang di sini kalimatnya keluar dari hadirat Allah. Bisa mengerti ya saudaraku ya? Kata keluar dari hadirat Allah atau jauh dari hadirat Allah ini bukan menunjukkan kelemahan Allah, tapi ini hanya kiasan. Artinya adalah kita keluar dari rencana Allah atau kita keluar
melanggar perintah Allah. Sehingga kita tidak di pihaknya Allah lagi. Kalau tidak di pihaknya Allah, ya iblis dengan mudah mengalahkan kita. Siapa kita kalau bisa menang lawan iblis? Tidak bisa menang kalau tanpa ada Allah dalam hidup kita. Ini artinya, saudara. Nah, pertanyaannya, mengapa Yunus lebih memilih ke Tarsis daripada menaati perintah Allah? Kenapa? Karena Asyur adalah bangsa yang jahat yang menghancurkan bangsanya, yaitu bangsa Israel. Oleh karena dari kebenciannya itulah Yunus menolak perintah Allah. Allah tidak memandang manusia seperti itu. Jika Allah memandang manusia seperti Yunus, maka tidak ada dari kita yang bakal selamat. Tidak ada dari kita yang selamat. Semuanya langsung dimasukkan dalam neraka. Ini berbuat jahat masuk neraka, berbuat jahat neraka, berbuat jahat neraka. Tidak. Allah memandang manusia sebagai sesuatu yang sangat berharga, walaupun seringkali menyakiti dia. Kenapa? Ya karena Allah tidak menciptakan manusia sebagai robot, tapi punya kehendak bebas. Hal ini terlihat dari kerelaan Allah mengorbankan putra tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ke dalam dunia yang gelap ini. Yesus pun juga mempunyai pandangan mata yang sama dengan Allah Bapa. Maka dari itu dia rela. Yesus rela. Apa rela apa? Rela membuang keilahiannya. Filipi 2:6-7. Rela masuk dalam dunia yang jauh dari sorga, yang berbeda dimensinya. Dunia yang fana. Yohanes 1:14. Rela hidup menderita, lahir di kandang yang hina, tidak punya segalanya, gak punya uang, gak punya rumah. Matius 8:20. Lukas 2:7. Rela hidup hanya untuk disiksa, dipukul, dicambuk, dan puncaknya disalib. Salib itu lambang terkutuk. Galatia 3:13, Filipi 2:8. Rela waktunya hanya dia fokuskan kepada jiwa-jiwa, mulai mendoakan, mempedulikan jiwa-jiwa, bahkan rela mati itu, saudara. 1 Yohanes 2:1, Ibrani 7:25, Kisah 9 ayat 4-5. Nah, ini pandangan mata Allah, pandangan mata Kristus sama untuk jiwa-jiwa. Tidak seperti Yunus yang matanya ngeliat ini bangsa Asyur. Niniwe ini ibu kota Asyur, dan ini bangsa jahat menghancurkan bangsa saya, berperang dengan bangsa saya tidak mau tolong. Ini pandangan mata manusia, saudaraku. Tapi pandangan mata Allah berbeda. Allah hanya melihat jiwa-jiwa. Kalau mereka bisa bertobat, Allah akan upayakan. Ini, saudaraku. Jadi apapun yang Tuhan Yesus kerjakan semata-mata hanya untuk jiwa-jiwa. Tidak ada yang lain selain jiwa-jiwa. Agar sebanyak mungkin jiwa-jiwa bisa bertobat dan diperdamaikan kembali dengan Allah. Roma 5 ayat 1. Juga tokoh-tokoh Alkitab yang mengasihi Tuhan juga pasti mempunyai pandangan mata yang sama. Pandangan mata kepada jiwa-jiwa yang benar, saudaraku. Paulus, dia mendoakan setiap jemaat yang dia bina. Roma 1 ayat 9, Filipi 1:16, Filipi 1 ayat 3-4, Efesus 1 ayat 16, dan lain-lain. Musa begitu mengasihi bangsa Israel sampai dia rela mati untuk Israel, walaupun bangsa Israel sering berontak. Keluaran 32:32. Abraham terus mendoakan Lot walaupun dia meninggalkan Abraham. Kejadian 18 ayat 16-33. Yusuf mengasihi saudara-saudaranya yang sudah menjualnya, bahkan tidak timbul sakit hati. Kejadian 50 ayat 19-21. Rasul-rasul rela mati untuk mengabarkan Injil demi jiwa-jiwa bisa bertobat. Nuh terus berkhotbah, mengajak orang-orang pada zamannya agar mau masuk bahtera. 2 Petrus 2:5. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh lain di Alkitab. Mereka memandang jiwa-jiwa seperti pandangan mata Kristus. Jadi hampir semua anak-anak Allah ini, anak-anak yang berkenan di hadapan Allah itu memandang jiwa-jiwa sebagai sesuatu yang berharga. Bukan sebagai sesuatu yang dibenci, sesuatu yang patut untuk dibenci, dihancurkan. Tidak. Allah mengasihi. Allah merelakan putra tunggalnya supaya barang siapa yang percaya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saat ini saudaraku, siapa di antara kita yang berada di pihaknya Yunus? Atau siapa di antara kita yang berada di pihaknya Allah? Jangan seperti Yunus yang dipenuhi dengan kebencian. Berapa banyak di antara kita yang hidup penuh dengan kebencian, sehingga menolak perintah Allah. Enggak, saya gak mau tolong, dia sudah merugikan saya. Enggak, saya gak mau mendoakan, dia sudah menyakiti hati saya. Apa? Ya, saya mau mengampuni, saya mau menerima kembali, saya mau mendoakan. Jika kita menolak firman Tuhan karena berbagai macam alasan yang kita benarkan, seperti Yunus, oh iya benar karena keluargamu, iya keluarga saya loh dihancurkan oleh Asyur, masa saya mengasihi Asyur? Ya betul, secara manusia betul, tapi salah di hadapan Allah. Itu sama saja dengan kita meragukan rencana Allah yang maha baik dan sempurna. Kita meragukan, Allah suruh kita ke A, enggak, rencana Allah jelek. Loh, kita meragukan rencana Allah. Jika kita melakukan hal ini kepada sesama manusia, ya memang kita harus timbang untung rugi. Nasihat manusia itu kita harus timbang, karena wajar, karena manusia ini terbatas. Tapi kalau Allah menyuruh, memerintah, jangan diragukan. Walaupun kacamata kita orangnya nggak baik, jangan diragukan, jalani saja, dan Allah akan memperlihatkan stasiun-stasiun dari kereta yang tetap berjalan di atas rel. Kalau sama manusia memang harus ditimbang baik buruknya, untung ruginya pada setiap nasihat. Tapi kalau dengan Allah jangan. Kita harus katakan iya. Ku jawab iya. Ku tak ragu kebaikannya dan kasihnya buat kita dan rencananya buat kita. Percayalah firman Tuhan. Kan hasilnya selalu baik. Bukan kadang-kadang baik, bukan sering-sering baik, tapi 100% baik. Ya saudaraku, ini bagian yang pertama tentang ayat yang ketiga. Nah, saya akan putus video ini sampai di sini dulu, dan video yang akan datang masih di ayat yang ketiga. Kita akan belajar Yunus adalah contoh hamba Tuhan yang jelek. Nah, kita akan belajar model hamba Tuhan yang benar. Oke, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.